Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, senang, dan tetap gembira dalam belajar IPA. Kali ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran IPA kita untuk kelas 8 dengan materi rehabilitasi pecandu narkoba. Semoga adik-adik semua bukan pecandu narkoba ya. Nah, materi ini materi IPA kelas 8 SMP semester genap kurikulum 2013 bersama guru SMP Negeri 9 Manado, Sarita Banteng, SPD. Yuk, sebelum kita mulai belajar, carilah tempat duduk yang nyaman, alat tulis yang dibutuhkan, meja tulis, dan senyaman mungkin untuk duduk dan belajar nanti. Sudah siap semua? Ya, mari kita buka pelajaran hari ini dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita idamkan dan kita harapkan dalam kesempatan ini dibukakan dan dibantu seluas-luasnya oleh Tuhan agar semua pelajaran yang akan kita capai hari ini dapat kita terima dengan baik. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ayo, halo, semua kita sudah buka dengan doa. Dan kita akan lanjut belajar IPA kali ini. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini, yaitu 1. Memahami manfaat rehabilitasi pada pecandu narkoba. Dan yang kedua, menjelaskan tahapan rehabilitasi pecandu narkoba. Jadi, semoga kita semua bukan termasuk golongan pecandu narkoba. Ibu sangat mengharapkan Anda semua terhindar dari barang haram tersebut. Yuk, kita lanjut. Rehabilitasi pecandu narkoba adalah, ini penjelasannya. Pernahkah kamu mengetahui orang yang mengalami kecanduan narkoba? Ibu sendiri belum bertemu langsung orang yang mengalami kecanduan narkoba. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatasi orang yang sudah kecanduan narkoba? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Orang yang sudah kecanduan narkoba sangat sulit untuk disembuhkan karena gejala kecanduan narkoba sangat menyakitkan. Orang yang kecanduan narkoba kebanyakan sering melakukan tindakan kriminal karena mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan narkoba. Jadi kalau tidak ada doi, mereka berusaha sedapat mungkin untuk bagaimana caranya agar bisa membeli narkoba tersebut. Nah, setelah itu makanya mereka melakukan tindakan-tindakan yang kriminal. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Karena tindakan kriminal dimanapun tidak disukai oleh semua orang. Meskipun pecandu narkoba sulit untuk disembuhkan, tetapi bukan hal yang mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkan orang pecandu narkoba.
Karena semua penyakit pasti ada obatnya. Asalkan kita mau bersabar dan berusaha mencari obat sedapat mungkin untuk menyembuhkan penyakit yang kita alami. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi pecandu narkoba, marilah kita ikuti penjelasan berikut. Mengatasi pecandu narkoba tidak dibawa ke penjara, melainkan dibawa ke pusat rehabilitasi ya. Kalau orang sosaki masa kita mau bawa ke penjara? Nah, berarti kita harus rehab dan kembalikan badannya agar ia sembuh total. Berikut tahap-tahap rehabilitasi untuk mengatasi pecandu narkoba. Ikuti ya. Tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Yaitu 1. Tahap rehabilitasi medis. Yang ini digolongkan sebagai detoksifikasi atau menghilangkan racun-racunnya. Nah, tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik maupun mental oleh dokter yang sudah dilatih untuk merehabilitasi narkoba pada tubuh penderita. Dan dokter akan memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat atau sakau, atau istilah kerennya yaitu sakau yang diderita oleh si pecandu tadi. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat tersebut. Dalam hal ini, dokter butuh kepekaan. Jadi dokter harus peka. Apakah nih pasien ini, pecandu ini sudah parah sekali atau baru dalam tahap menanjak ke parah atau baru mulai. Dia harus punya pengalaman, keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut. Jadi kira-kira dokter ahli ya. Sekarang kedua, tahap rehabilitasi non medis. Jadi tahap-tahap pencegahan ini, rehabilitasi ini ada yang medis, ada yang non medis. Nah, sekarang yang non medis. Tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi. Seperti contoh di bawah Badan Narkotika Nasional atau disingkat dengan BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido, kampus Unitra, kemudian Badoka di Kota Makassar dan Samarinda. Ini 3 tempat yang ada tempat untuk merehabilitasi pecandu narkoba yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional atau disingkat dengan BNN. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program, di antaranya program terapeutik komunitas atau disingkat dengan TC, dan 12 steps atau 12 langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain. Itu yang rehabilitasi non-medik. Sekarang lanjut lagi dengan tahap bina lanjut atau aftercare sesudah menderita, sesudah disembuhkan ya. Nah, harus dibina agar dia tidak balik lagi ke sana. Pada tahap ini, pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatannya sehari-hari. Jadi kalau sudah sembuh, jangan dibiarkan tidak diberikan kegiatan. Maka di sini diberikan latihan dan
Latihan petunjuk sesuai bakat yang dia miliki. Kalau dia suka seni, kita arahkan ke musik. Kalau dia suka menggambar, kita arahkan untuk melukis dan lain sebagainya. Jadi sesuai bakatnya. Pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja, namun tetap berada di bawah pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pemulihan seorang pecandu. Misalnya ini, seorang siswa ini misalnya sudah kecanduan terhadap lem misalnya. Nah, kemudian oleh BNN dia dibawa ke tempat rehabilitasi. Setelah kira-kira mulai sembuh, baru si siswa yang si anak yang sekolah yang sudah mulai sembuh ini mereka bawa ke sekolah, tetapi setelah belajar dibawa balik ulang ke tempat rehabilitasi sampai pecandu itu benar-benar sembuh total. Nanti kalau sudah sembuh total baru dikembalikan ke keluarga. Berikut beberapa metode terapi dan rehabilitasi untuk penanganan pecandu narkoba di Indonesia antara lain. Nah, ini metode-metodenya. Nah, 1, cold turkey. Artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba atau zat adiktif. Kalau dia sadar bahwa itu merusak tubuhnya, bahwa itu narkoba, maka dia secara sadar dia menghentikan sendiri penggunaan narkoba atau zat adiktif ini. Dan yang kedua, metode ini merupakan metode tertua dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Jadi dijauhkan dari segala obat yang mengandung narkoba. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling atau rehabilitasi non medis. Berarti diberikan motivasi oleh konselor untuk mengembalikan fisiknya, psikologinya agar dia bisa hidup normal kembali. Nah, metode ini digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya. Saya berdekatan keagamaannya, misalnya kalau yang Muslim diberikan wejangan-wejangan yang berhubungan dengan pendekatan diri kepada Tuhan, baru menjalankan sholat 5 waktu, dituntun untuk mengaji dan istighfar kalau seorang muslim ya, agar dia bisa diberikan hidayah oleh Yang Maha Kuasa agar ia tidak lagi menggunakan zat adiktif berupa narkoba yang akan merusak pusat sarafnya. Dan yang kedua, metode alternatif ya. Metode alternatif ya banyak ya. Bisa dikasih minum ramuan atau di apalah pokoknya yang alternatif yang tidak berhubungan dengan dokter. Yang ketiga itu terapi substitusi opioidal. Nah, substitusi opioida hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin atau opioida. Jadi digunakan untuk pasien yang tergantung dengan heroin. Berikut, untuk pengguna opioida hardcore adik atau pengguna opioida yang telah bertahun-tahun menggunakan opioida suntikan, pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Jadi terapinya tidak langsung hilang itu akibat itu, tapi berulang-ulang sampai beberapa kali baru dia bisa hilang total. Dan kebutuhan heroin atau narkotika ilegal diganti atau disubstitusi dengan narkotika legal.
yang tadinya dia menggunakan narkotika ilegal yang tidak terawasi, sekarang diganti dengan narkotika yang legal yang diawasi oleh dokter dan pemerintah. Beberapa obat yang sering digunakan adalah kodein, buprenorphine, metadon, dan naltrexone. Ini 4 jenis obat yang digunakan untuk terapi substitusi. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan. Bukan sekarang dosisnya tinggi, baru lama-lama makin tinggi, malah itu dia bukannya sembuh, malah lebih ketagihan. Tetapi di sini diberikan substitusi atau pengurangan penggantian narkoba yang dia gunakan, misalnya opium atau heroin, kemudian diganti dengan narkotika yang legal yang bisa digunakan. Nah, keempat obat tersebut telah banyak beredar di Indonesia dan perlu adanya kontrol penggunaan untuk menghindari adanya penyimpangan atau penyalahgunaan obat-obatan ini yang akan berdampak fatal. Walaupun ini obat ini sudah bisa beredar bebas, tetapi tidak sembarangan orang mau beli obat tersebut. Nah, biasanya ini kalau di apotek dia harus seizin dokter. Nah, kalau ada resep dokter baru diberikan ini obat ini. Ikut terapi yang keempat yaitu terapi community atau TC. Nah, metode ini bertujuan untuk menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif dan normal seperti biasa. Program TC merupakan program yang disebut Drug Free Self-Help Program. Program ini mempunyai 9 elemen, yaitu partisipasi aktif, feedback dari keanggotaan, role modeling, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur dan sistem, baru komunikasi terbuka dengan orang sekitar, tidak menutup-nutupi apa yang dia gunakan, kemudian hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik lainnya. Aktivitas dalam PC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui 5 area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, dia atur dia punya perilaku, kemudian dia mengatur emosi dan psikologisnya, intelektual dan spiritual, berarti kecerdasannya dan kepercayaannya kepada Tuhan, kemudian vokasional dan pendidikan, dan adalah keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba. Jadi kelima langkah ini adalah keterampilan bagi pecandu narkotika yang sudah direhabilitasi untuk bertahan bersih dari narkoba. Semoga kita tidak mengalami hal yang seperti itu. Jadi apalagi yang adik-adik baru kelas 7, kelas 8, kelas 9, kemudian coba-coba ke hal itu, maka cita-citamu tidak akan tercapai karena sudah dirusak oleh narkoba saraf-saraf pusat kita, sehingga kita tidak mampu lagi untuk berpikir. Oke, jelas sampai situ? Nah. Ikut. Yang kelima, metode 12 step atau 12 langkah. Pecandu yang mengikuti program ini dimotivasi untuk mengimplementasikan kedua belas
langkah ini dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, adapun 12 langkah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap adiksi. Kita sadar bahwa kita kalau kena adiksi atau narkoba, tidak mampu lagi buat apa-apa. Sehingga hidup kita menjadi tidak terkendali. Nah, karena itu rasanya pertama rasa pusing, memakang, mencium dan lain sebagainya. Setelah mencoba 2-3 kali akhirnya menjadi ketagihan. Makanya kita harus mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap adiksi. Makanya jauhi hal itu. Dan langkah kedua, tiba pada keyakinan bahwa kekuatan yang lebih besar dari kita yaitu Tuhan yang mampu mengembalikan kita kepada kewarasan. Tuhan akan mengajak kita, memanggil kita, dan membawa kita kepada pikiran-pikiran yang waras. Keempat, membuat keputusan untuk mengalihkan niat dan kehidupan kita kepada kasih sayang Tuhan, sebagaimana kita meyakini Tuhan akan menolong kita. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu sayang pada kita. Dan yang keempat, langkah keempat yaitu membuat inventaris moral diri kita sendiri secara penuh dan tanpa gentar. Jadi kita inventaris moral diri kita, kekuatan kita di mana untuk tidak gentar untuk melawan narkoba. Dan yang kelima, mengaku kepada Tuhan atau bertobat kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri serta kepada seorang manusia lain. Kita cerita dan mengakulah bahwa Anda sudah menggunakan itu supaya pikiranmu terbuka dan masalahmu hilang. Secepat mungkin kesalahan kita itu kita ceritakan ke teman baikmu yang bisa memberikan motivasi kepada diri Anda untuk bisa keluar dari kecanduan narkoba. Berikut yang langkah keenam yaitu yakin secara penuh bahwa Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter kita. Berarti Tuhan akan sini kita yakin bahwa Tuhan akan menghilangkan dan menyempurnakan segala cacat-cacat yang kita miliki dalam karakter, baik itu tingkah laku dan ucapan dan keinginan yang tidak baik. Yang ketujuh, dengan rendah hati meminta Tuhan atau berdoa kepada Tuhan untuk menyingkirkan kelemahan-kelemahan kita. Langkah yang ke-8 yaitu membuat daftar orang-orang yang telah kita sakiti ya. Kita buat daftar-daftar orang-orang yang kita sakiti, misalnya yang kita sakiti saat kita menggunakan narkoba, orang tua, teman, adik, dan lain sebagainya yang pernah kita sakiti karena kita menggunakan narkoba, dan menyiapkan diri untuk meminta maaf. Minta maaf kepada teman atau orang tua yang kita sakiti agar mereka nanti memaafkan kita dan menebus kesalahan kita kepada mereka. Jadi itu langkah ke-8. Sekarang langkah ke-9, menebus kesalahan kita secara langsung kepada orang-orang tersebut bila mana memungkinkan, kecuali jika melakukannya akan melukai mereka atau orang lain. Jadi kalau tidak melukai orang yang kita pernah buat kesalahan pada mereka, silakan meminta maaf secara langsung kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Langkah ke-10 yaitu secara terus-menerus melakukan
inventaris pribadi kita, dan bila mana kita bersalah, segera mengakui kesalahan kita. Kalau kita bersalah, mohon maaf, begini. Kita langsung akui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dan langkah ke-11, melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengan Tuhan, sebagaimana kita memahami Tuhan. Berdoa terus-menerus untuk mengetahui niatan Tuhan atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya. Nah, dan langkah terakhir yaitu setelah memperoleh pencerahan pribadi sebagai akibat dari langkah-langkah ini, kita mencoba membawa pesan ini kepada orang atau pecandu lain untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam urusan keseharian. Jadi kalau kita sudah sembuh dari kecanduan narkoba ini, maka kita ajak teman kita yang mengalami kecanduan ini agar mereka mengikuti langkah yang sudah kita ikuti dan mencegah teman yang lain untuk tidak berbuat hal yang pernah kita perbuat kalau kita sudah sembuh dari narkoba tersebut. Oke. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu rehabilitasi pecandu narkoba tidak perlu dibawa ke penjara, tetapi dibawa ke panti rehabilitasi untuk menyembuhkan kecanduannya. Untuk merehabilitasi butuh tahap-tahap, yaitu tahap rehabilitasi medis atau didetoksifikasi, dikeluarkan racun-racunnya. Kedua, tahap rehabilitasi non-medis. Dan yang ketiga, tahap bina lanjut atau aftercare. Sekarang kita masuk pada uji kompetensi. Di sini Ibu tujukan untuk Anda agar bisa mengintrospeksi diri, bisa mereview kembali apa yang sudah didengar, sudah dilihat, dan sudah dibaca untuk menjawab pertanyaan berikut. Maka adik-adik tadi mendengarkan atau tidak? Nomor 1, mengapa para pecandu narkoba perlu direhabilitasi? Adakah yang tega membiarkan pencandu narkoba itu dibiarkan dia memakai terus? Sekarang berikan alasan. Dan yang kedua, seberapa efektifkah tahapan rehabilitasi dengan medis untuk pecandu narkoba? Jelaskan pendapatmu. Oke, silakan bekerja. Setelah Anda kerjakan 2 soal ini, kembali kirimkan ke guru mata pelajaran. Karena kita belum bisa bertatap muka, maka kita hanya belajar lewat media-media seperti ini. Dan setelah adik-adik menjawab soal ini, kirim kembali ke guru mata pelajaran agar Anda mendapatkan nilai harian dan mendapatkan koreksi dari guru apakah jawaban kita itu benar ataupun masih perlu perbaikan. Oke. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa terhindar dari narkoba yang hanya akan merusak masa depan kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum mensubscribe video-video saya karena mungkin baru pertama kali membuka video saya. Semoga ilmu yang akan saya bagikan nanti tidak akan terputus karena pelajaran ini akan berlanjut sampai materi-materi selanjutnya untuk bekal Anda dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk menggali ilmu bekal masa depan. Dan jangan lupa menerapkan
5M, yaitu mencuci tangan, selalu mencuci tangan dengan sabun. 2. Menggunakan masker. 3. Menghindari kerumunan. 4. Menjaga jarak yang aman dari pasien yang lain atau teman lain yang mungkin ya dia mengidap virus corona. Dan yang terakhir, meminimalisir untuk melakukan bepergian jika tidak penting sekali. Oke, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Di akhir pertemuan ini, mari kita tutup dengan doa. Semoga Tuhan membantu kita menghindarkan diri dari narkoba tersebut. Oke, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih sekali lagi atas perhatian. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.